요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Apa yang kau lakukan di sini, pelayan? Laura menoleh saat mendengar Alfredo yang tengah berjalan ke arahnya, yang sedang terduduk di halaman Taman Versailles. Apa kau sedang memikirkan sesuatu? Apa itu tentang Brandon? Tanya Alfredo sekali lagi. Laura mengangguk. Tuan, apa saya terlalu jahat pada Brandon? Saya baru saja memutuskan Brandon kemarin, ucap Laura lesu. Memang diakui Laura, semenjak peristiwa kemarin, Laura merasa sangat kesepian dan seperti ada sesuatu yang sakit di hatinya. Apalagi menyadari bahwa dirinya dan Brandon tak bersama. Ditambah lagi di saat seperti ini, biasanya Brandonlah yang selalu menemani Laura. Laura tampak kehilangan Brandon. Memang ya, penyesalan itu datangnya belakangan. Jadi kalian sudah putus? Tanya Alfredo kegirangan. Laura menatap Alfredo kebingungan. Sepertinya Alfredo senang sekali mendengar hal ini. Maksudku, baguslah kalau kalian tidak bersama. Kalian membuatku muak. Saya menyesal, Tuan. Pasalnya selama ini Brandon sangat baik padaku. Apa aku meminta maaf dan mengajaknya berbaikan lagi ya? Jangan lakukan itu. Alfredo langsung menjawab ucapan Laura dengan cepat, membuat Laura lagi-lagi semakin bingung. Kak, kau itu hanya merasa bersalah saja, bukan karena kau mencintainya, ucap Alfredo sedikit terbata. Laura mengangguk. Cepat kamu setirkan lagi mobil untukku, karena aku majikan yang baik, aku akan membawamu jalan-jalan sekali-sekali. Anggap saja bonus. Alfredo langsung pergi setelah mengatakan hal itu pada Laura. Ia tampak masih terlalu gengsi mengatakan bahwa sebenarnya ia bermaksud untuk menghibur Laura yang sedang galau. Namanya juga tuan muda Alfredo Sebastian Guzman. Tidak seperti biasanya, kali ini Alfredo duduk di sebelah Laura. Dan yang menyetir adalah Laura, bukan Alfredo. Dan lebih romantisnya lagi, Alfredo duduk di sebelahnya Laura. Hal ini tentu saja membuat canggung. Apalagi pada Laura karena sejak tadi, Laura merasa ia selalu ditatap atau diawasi oleh Alfredo. Ada apa, Tuan? Kenapa menatap saya terus? Tanya Laura memberanikan diri. Kau tambah jelek jika sedang sedih. Otomatis Laura memanyunkan bibirnya mendengar hal tersebut. Dan raut wajah Laura yang seperti itu baru saja membuat jantung sang tuan berdegup kencang. Sampai-sampai wajah Alfredo dan memilih memalingkan wajah. Sial, kenapa dia jadi cantik dan menggemaskan dalam waktu bersamaan, batin Alfredo. Mobil berhenti di atas sebuah bukit dengan keadaan yang sangat tenang, sunyi dan banyak angin bertiup. Sangat cocok untuk menenangkan diri. Saya pikir Tuan akan mengajak saya ke mall, celetuk Laura. Apa kau tidak pernah pergi ke mall? Kampungan sekali. Cepat ambil alas itu dan bentang di bawah pohon sana, perintah Alfredo. Laura hanya bisa diam dan melaksanakan perintah Alfredo tanpa bertanya apapun lagi padanya. Alfredo mengambil keranjang berukuran sedang dari dalam mobil dan pergi menyusul Laura yang sudah lebih dulu duduk di alas yang ia bentang. Bukannya membantuku, kau malah langsung duduk, ucap Alfredo. Kalau saya pergi, alas ini akan terbang, Tuan. Maaf, cengir Laura sekali lagi. Alfredo tertegun, kali ini melihat cengiran dari Laura. Alfredo memilih langsung duduk dan meletakkan keranjang itu di tengah. Oh, kenapa wajah Tuan merah? Tanya Laura. Itu mungkin karena matahari membakarnya, ucap Alfredo asal. Laura mendongak ke atas dan melihat tidak ada matahari, bahkan cuacanya cenderung sedikit mendung. Tapi tidak ada matahari, Tuan, jawab Laura. Sudah, buka saja keranjangnya, aku lapar, kau semakin cerewet, pelayan. Ternyata keranjang tersebut berisi makan siang dan beberapa cemilan yang sudah Alfredo siapkan saat berada di rumahnya tadi. Dan ternyata Alfredo mengajak Laura untuk acara piknik kecil-kecilannya Alfredo. Sebenarnya, Alfredo juga ingin menghibur hati Laura. Tuan menyiapkan ini, aku tidak tahu siapa yang membuat makanan seindah dan sewangi ini. Sepertinya enak, ucap Laura. Laura baru saja akan menyantap kotak makanan yang ada di tangannya. Tapi tiba-tiba keningnya disentil oleh Alfredo. Peletak. Hei, kau ini. Tuanmu belum makan, masa kau sudah mau makan? Lagi pula bukan begitu cara makannya. Berikan padaku, protes Alfredo.
Alfredo merebut kotak makan Laura, sementara Laura kesakitan memegangi kening dengan kedua tangannya. Alfredo menutup kembali kotak makan Laura dan mulai mengocoknya, sementara Laura memperhatikannya. Setelah beberapa menit dikocok, Alfredo membukanya dan makanan di dalamnya sudah tercampur dengan rata. Lalu ia menyerahkan kembali pada Laura. "Makanlah." Laura mengangguk dan mereka berdua makan dengan tenang, tanpa ada percakapan lagi. Masakan William itu tidak pernah mengecewakan. Perutku kenyang sekarang dan aku malah mengantuk, ucap Alfredo setelah makanannya habis. Jadi Tuan William yang membuatnya. Pantas rasanya sangat enak, balas Laura membereskan kotak makan mereka berdua. Laura meluruskan kakinya dan bersandar pada pohon besar di belakangnya, sepertinya ia kekenyangan. Alfredo dengan sengaja membaringkan tubuhnya dengan menjatuhkan kepalanya di kedua paha Laura, membuat wanita itu tersentak sedikit. "Tuan akan tidur di sini, tapi sepertinya akan datang hujan, Tuan." "Diamlah, kau bukan seorang peramal cuaca. Lagi pula aku hanya berbaring sebentar." Laura lagi-lagi hanya bisa pasrah dan membiarkan tuannya sedikit demi sedikit menemui alam mimpinya. Tanpa sengaja, Laura memperhatikan wajah sang tuan yang sangat damai ketika ia tidur. "Tuan sangat berbeda ya ketika sedang tidur seperti ini. Tuan terlihat sangat tampan," ucap Laura. Ia kemudian teringat ucapan Dahlan semalam. Ia mengatakan bahwa tuannya menerima perjodohan yang akan dilakukan oleh Tuan Guzman. Tentu saja, Tuan Guzman pasti sudah memilihkan calon istri yang pantas untuk Tuan Alfredo. Perempuan yang berasal dari keluarga mapan juga, ucapnya. Ia lagi-lagi harus menerima keadaan. Setelah putus dari Brandon, sebenarnya ia ingin mengutarakan perasaannya pada Alfredo. Tapi mengingat derajatnya yang kini hanyalah seorang pelayan dan sang tuan sangat jauh berbeda, ia memutuskan untuk tidak akan pernah memberitahu Alfredo. Cukup berada di sampingnya dan menjaganya itu sudah lebih dari cukup. Laura merasa tetes air mengenai tepat di atas hidungnya. Lalu tak lama menyusul tetesan lainnya. Ia mendongak dan melihat bahwa itu adalah rintik-rintik hujan. Bagaimana ini? Tuannya tak mau bangun bahkan saat Laura menggoyangkan badannya. "Tuan bangunlah, kau bisa terkena hujan," ucap Laura. Namun Alfredo tetap tidak membuka matanya. Ia terlalu terlelap dalam tidurnya. Mau tak mau Laura harus memutar otaknya. Ia tidak bisa bergerak untuk sekedar mengambil payung di mobil. Maka akhirnya dengan terpaksa ia membuka outer yang sedang ia kenakan untuk kemudian ia tutupi ke kepalanya. Lalu diulurkan ke depan untuk melindungi wajah sang tuan. Untungnya hujannya tidak deras, hanya gerimis sedang. Laura terus memegangi pakaiannya itu dan terus berusaha melindungi wajah tuannya. Alfredo sepertinya terganggu oleh gerakan badan Laura. Ia kemudian membuka matanya dan melihat Laura yang sedang melindungi dirinya dengan sedikit kesusahan. "Apa yang kau lakukan? Kenapa tidak membangunkanku?" protes Alfredo. Alfredo pun bangun dan segera duduk di sebelah Laura dengan masih berlindung di bawah pakaian Laura. "Aku sudah mencobanya, Tuan, tapi Tuan tidak bangun-bangun," ucap Laura. Tiba-tiba saja kilatan terang terlihat dan disusul dengan suara petir yang begitu kencang, membuat Alfredo terlonjak dan seketika memeluk tubuh Laura. Laura terdiam tak bisa berkutik. Ia terkejut bukan karena petir, melakonkan karena Alfredo memeluknya. Setelah petir menyambar, barulah turun hujan yang lebat, dan mereka belum juga pergi dari tempat tersebut. Sepertinya mereka belum sadar dan masih sibuk mengatur degup jantung masing-masing. Tuhan, hujan." "No, stay with me please." Alfredo menolak untuk melepas pelukannya pada Laura. Tapi kau bisa sakit nanti, Tuan," ucap Laura gugup. Bukan melepaskan, Alfredo malah mempererat pelukannya, membuat Laura tak bisa melakukan apapun. Sejujurnya, ia juga nyaman di pelukan Alfredo. "Hacim!" Baik Alfredo dan Laura serentak bersin secara bersamaan, membuat beberapa mahasiswa menoleh. Begitu juga Alfredo yang melihat dari belakang. Saat ini mereka tengah mengerjakan ujian. Sialnya, baik Laura ataupun Alfredo lupa bahwa hari ini ada ujian.
Tapi mereka malah hujan-hujanan kemarin dan kembali ke rumah dengan baju yang sudah sangat basah kuyup. Jadilah, sedari tadi mereka berdua bersaut-sautan bersin. Tapi untung saja mereka bisa mengerjakan ujian itu dengan baik hingga selesai. "Kamu baik-baik saja? Apa kau sakit?" Brandon langsung menuju ke Laura, lalu mengelus kepala Laura setelah memeriksa keningnya. Tentu saja perlakuan Brandon yang tiba-tiba ini membuat Alfredo kebingungan. Bukankah Laura bilang kemarin bahwa mereka telah putus? Tapi kenapa Brandon tiba-tiba seperti ini? "Bukankah kalian sudah putus?" tanya Alfredo dengan sangat penasaran. "Tunggu, kita ke ruang kesehatan. Aku akan memintanya obat flu untukmu," ucap Brandon mengajak Laura pergi. "Tunggu, kau belum menjawab pertanyaanku, Brandon." Alfredo mencegah Brandon. Hal ini rupanya berhasil menghentikan Brandon dan membuat Brandon memandang datar ke arah Alfredo. "Aku memang sudah bukan kekasihnya, tapi hari ini aku akan menjadi pria yang akan melindungi Laura. Anggap saja sahabat dekatnya Laura." "Puas Tuan Muda Alfredo." Brandon pergi tanpa mau mendengar ucapan Alfredo lagi, tentunya dengan membawa Laura bersama dirinya. Alfredo sedikit mengulas senyum kemenangan. "Tidak boleh ada yang menyaingi Tuan Muda Alfredo, kan?" batinnya. "Minum obatnya, ini airnya." Brandon menyerahkan minum yang minta dari ruang kesehatan kampus dan juga air minum pada Laura. Laura langsung meminum obat itu dan setelahnya tersenyum pada Brandon. "Kupikir kau akan membenciku dan menjauhiku, Brandon," ucap Laura. Brandon tertawa. "Kau pikir aku anak kecil? Walaupun kita sudah tidak ada hubungan apa-apa, tapi aku akan menjagamu dan akan menjadi sahabat dekatmu. Aku akan selalu ada untuk Lauraku yang cantik ini. Jangan menolaknya," jelas Brandon. Laura tersenyum manis dan mengangguk. "Terima kasih banyak ya, Brandon." Brandon mengacak sayang puncak kepala Laura dan tersenyum manis pada Laura. "Kenapa kau bisa terserang flu begini? Kuperhatikan sepertinya Alfredo juga sama. Kalian habis melakukan apa?" "Tidak ada. Aku dan Tuan hanya kehujanan saat keluar kemarin," ucapnya menutupi kejadian kemarin. "Kau juga harus lebih menjaga dirimu sendiri, Laura. Jangan terlalu mengabaikan kesehatanmu," ucap Brandon. Iya, Pak Brandon yang sudah mulai cerewet seperti mak-mak kompleks. "Hehehe. Sudah berani meledekku ya?" belas Brandon. Mereka pun tertawa bersama. "Oh iya Laura, bagaimana dengan Rida? Apa kalian sudah berbaikan?" Laura menggeleng dan raut wajahnya tiba-tiba kembali murung. "Baik-baik saja Brandon, tidak usah terlalu difikirkan. Tapi aku sarankan lebih baik kamu tidak usah berbaikan dengannya," saran Brandon. "Kenapa?" "Aku hanya takut Rida tidak senang denganmu dan mencoba untuk melukaimu." Laura menggeleng. "Tidak, Rida bukan orang yang seperti itu. Aku yakin kami akan berbaikan, hanya menunggu waktu saja." "Kamu memang gadis dengan pikiran yang selalu positif, Laura. Pantas saja aku mencintaimu. Maksudku kemarin," ledek Brandon. Mengintip Laura dan Brandon, bukankah mereka terlihat cocok? Alfredo tersentak dan membalikkan badannya. "Rida, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya kau berterima kasih padaku, karena berkatku Brandon dan Laura berpisah.